فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kemarin kita mengambil dua jenis wakaf, yaitu wakaf Abah Muhammad, wakaf Hasan dan wakaf Qabih. Baik, yang dimaksud dengan wakaf Hasan alif berhenti pada suatu kalam atau kalimat yang telah sempurna. Maksudnya sempurna, yaitu maksudnya dia berhenti pada kalam yang telah memberikan makna yang sahih, tapi dengan lafaz setelahnya bagaimana? Masih berhubungan dengan lafaz setelahnya, baik secara makna maupun secara lafaz. Maksudnya secara makna di sini apa? Dari sisi tafsir. Secara lafaz maksudnya dari sisi i'rabnya. Baik, maka hukum yang seperti ini bagaimana? Ukasha. Ya, bagaimana? Berhenti boleh tidak? Boleh. Terus kalau mau memulai bagaimana? Apakah langsung memulai dengan kata setelahnya atau bagaimana? Nah, dia tidak boleh langsung memulai dari kata setelahnya, tapi hendaknya dia mengulangi kalimat sebelumnya yang dengannya makna bisa menjadi menjadi bersambung. Baik. Jadi dia mundur dulu, diulangi dulu. Nah, dengan beberapa kalimat yang dengan diulangi itu maknanya bisa bersambung. Seperti misalnya seorang berhenti pada, kemarin dicontohkan dalam kitab alladzina yu'minuna bil ghaib. Berhenti di situ, napasnya sudah tidak kuat. Maka dia tidak menyambung langsung dari wa yuqimunas shalah, tidak boleh. Tapi boleh mengulangi dari alladzina yu'minuna bil ghaib atau yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Karena dengan diulangi dari yu'minun jelas atofnya, ya tidak? Atau lebih sempurna lagi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Demikian cara memulainya. Baik, dikecualikan ketidakbolehan ini. Dikecualikan Arin? Apabila wakaf tersebut pada akhir dari suatu ayat. Selama itu adalah akhir satu ayat, maka diperbolehkan berhenti padanya dan memulai dari ayat setelahnya. Bahkan hukumnya Hukumnya sunnah. Baik. Jadi kaidah paling mudah ikhwanifillah dalam penentuan wakaf, pokoknya selama itu akhir ayat, ayat sudah selesai, maka disunnahkan berhenti padanya. Baik, disunnahkan berhenti padanya.
Bagaimana contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana kalau akhir ayat seperti apa? Fawailul lil musallin. Bagaimana bacain? Yaitu tetap dikatakan berhenti padanya sunnah, tapi tidak boleh qata', ya tidak. Enggak boleh dia kemudian berhenti dari qiraah cuman sampai di situ saja. Tapi dia berhenti, mengambil nafas, kemudian baca setelahnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Demikian. Sedangkan waqful qabih maksudnya bagaimana waqful qabih? Indak ya Zakaria. Yaitu berhenti pada kalam yang masih kurang, yang tidak memberikan makna yang benar, tidak memberikan faedah makna kecuali dengan lafaz setelahnya. Baik. Jadi kalam tersebut masih kurang. Kalau dia berhenti di tengah-tengah dengan wakaf ikhtiyari, maka tidak akan bisa memberikan faedah makna. Kenapa? Karena hubungannya dengan setelahnya erat. Sehingga kalau dia berhenti akan menimbulkan kesalahpahaman. Bagaimana kemarin dinukilkan dari Abu Amr Ad-Dani, alladzi la yu'raful muradu minhu. Yaitu yang tidak dimaksudkan, yang tidak diketahui maksud darinya apa. Seperti apa? Fa'lam annahu la ilaha. Ini tidak sesuai dengan maksud ayat tersebut. Ini waqfun qabih. Kalau menyengaja hukumnya apa? Hukumnya apa, Nabil? Jangan itu dulu. Itu ngeri sekali. Hukumnya apa? Kalau untuk mengatakan kafir, ini harus urut-urutannya panjang. Hukumnya apa dulu? Hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram. Tayyib, berdosa. Tayyib, kalau sampai dia menyengaja dalam keadaan tahu ilmunya, bisa menyengaja ikhwanifillah, memutus di situ, maka bisa sampai derajat kufur. Paham? Jadi jangan langsung hukumnya kafir. Bahaya ini. Ya. Kemudian ikhwanifillah, pada perkataan qalahu Sakhawi diperbaiki. Haknya dibuang. Qala Sakhawi, sama masih fi Jamalil Qura, betul. Dan titik 2 di situ ada yang saqat akan. Huwa alladhi la yufhamu minhu al-kalam au yufhamu minhu ghairul murad. Ditambahkan di situ, baru kemudian waqala Ad-Dani. Ya. Qala Sakhawi fi Jamalil Qura, huwa alladhi la yufhamu minhu al-kalam au yufhamu minhu ghairul murad. Berarti apa? Mudahnya hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani, bahwasanya waqaf qabih adalah waqaf pada suatu kalam yang nakis. Makna kalam nakis apa? Inilah yang diterangkan oleh Imam As-Sakhawi juga Abu Amr Ad-Dani, yaitu apa? Kalam yang tidak bisa dipahami darinya, dan atau dipahami tapi apa? Bukan makna yang diinginkan. Dipahami tapi tidak diinginkan. Seperti misalnya, innallaha la yastahyi. Ini dipahami tidak secara lafadznya, secara bahasanya dipahami tidak?
Dipahami ya kan? Maknanya iya. Tapi apa? Yang diinginkan itu atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena yang diinginkan bukan apa? Peniadaan sifat haya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berarti apa? Termasuk penetapan sifat yang naqis bagi Allah. Nah, tapi harusnya maknanya yang diinginkan adalah innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Baik. Ini diperhatikan. Sekarang kita lanjutkan. Babul waqfi ala awakhiril kalim. Bab waqaf atas akhir-akhir suatu kalimat. Dan al-kalim ikhwanifillah yang mencakup kalimat yang mufrad ataupun yang sudah berupa jumlah mufidah. Karena awakhiril kalim yaitu jumlah dari kalimah. Nah, ya, waqaf atas akhir-akhir suatu kalimat, suatu kata dalam bahasa Arab. Kalimah jamaknya kalim. Berbeda dengan kalam. Bisa membedakan? Ashabul Jurumiyah apa? Kalau kalam apa? Hah? Ada kalim, ada kalam. Ya, bedakan. Kalau kalam adalah jumlah mufidah. Nah, yaitu apa? Al-lafdzul murakkabul mufidu bil wada'i. Yang dimaksud sekarang adalah bagaimana seorang waqaf di akhir-akhir suatu kata. Qala i'lam 'allamani Allah wa iyyak anna al-'araba la taqifu 'ala mutaharrikin kama la tabtadi'u bisakin. Ini intinya yang diingat-ingat. Kaidah ikhwani fillah. Naam, bahwasanya orang Arab itu tidak wakaf di atas suatu huruf yang berharokat. Nah, mereka ketika berwakaf tidak wakaf di huruf yang berharokat. Sebagaimana pula mereka tidak mengawali suatu kata, nah, dari apa? Dari suatu sukun. Gimana mengawali dengan sukun? Bisa tidak? Bisa tidak, Umar? Hah? Tidak bisa. Baik. Harus didatangkan sesuatu harokat, maka biasanya didatangkan hamzatul wasl. Wa atadatil waqfu ala awakhiril kalimi bisukun. Dan apa? Kebiasaan Arab berarti apa? Untuk wakaf di akhir-akhir suatu kata dengan sukun. Kenapa? Li'annahu ariyah. Karena itu apa? Lebih mudah, juga apa? Lebih cocok ketika seorang mengucapkannya, lebih nyaman ketika mengucapkan. Kaifa haluka? Nah, ini orang Arab tidak mengatakan seperti ini. Kaifa haluka? Nah, tapi mereka berhenti pada sukun. Kaifa haluk? Nah, tayyib. Berhenti dengan sukun. Kenapa? Lebih nyaman. Kama ta'adatil ibtida'u bimutaharrikin li'anna bidayatal harakati tu'nin nasyad. Sebagaimana mereka biasa mengawali dengan huruf yang berharokat. Kenapa? Karena mengawali dengan harokat itu mendorong seseorang untuk apa? Semangat.
Cuman pokok kaidah ikhwani fillah sampai pada perkataan annal araba la taqifu ala mutaharrikin kama la tabtadi'u bisakin. Sehingga pada cetakan kedua muallif 6 mengisyaratkan untuk berikutnya sampai di situ saja, tambahannya tidak diperlukan. Qala ila kam yanqasimu awakhirul kalim. Terbagi menjadi berapa akhir-akhir suatu kata. Ini pembagian ikhwani fillah mencakup pada ilmu tajwid, juga apa? Ilmu nahwu, juga apa? Ilmu sharaf, ikhwan. Jadi lughah juga pengaruh kuat dalam apa? Pembahasan qiraah. Yang qasimu ila qismain sahihil akhir wa mu'tallil akhir. Terbagi menjadi dua, yang akhirnya sahih dan apa? Yang akhirnya mu'tal. Jadi maksud dengan sahihul akhir apa? Ahmad. Yang akhirnya bukan huruf illah. Kemudian mu'talul akhir, yang akhirnya salah satu dari huruf illah. Huruf illah itu apa? Apa saja, Faisal? Alif, ha, ta, ya, terus waw. Nam, tayyib, alif, ya, waw. Qala kaifa naqifu ala sahihil akhir. Sekarang contohkan dulu satu kata yang sahihul akhir. Contohnya apa? Masih Faisal. Tayyib. Sahih akhir mudah. Zahaba, qatala, nasara. Kemudian mu'tal akhir, sa'a, ra'a. Banyak. Ini pembahasan sharf. Cuman ikhwani fillah, yang dimaksud di sini dengan sahih akhir dan mu'tal akhir tidak seperti pada pembahasan sharf. Kenapa? Karena yang dilihat dalam pembahasan tajwid yang penting akhir dari kata itu. Tayyib, akhir dari kata itu apa? Sehingga misalnya berupa jamak mudzakkar salim, itu tanpa melihat asalnya apa, yang penting akhirnya dia apa? Yang huruf illah ataukah apa? Huruf yang bukan huruf illah, seperti al-alamina. Jadi yang dimaksud saya akhir karena berakhir dengan nun, paham? Tapi kalau pembahasan sharaf, al-alamina ini juga saya akhir, tapi mereka menetapkan akhirnya apa? Akhirnya apa? Indak alif al-alamina. Kalau dalam pembahasan sharaf saya akhir juga, tapi akhirnya apa? Mana alif? Mentang-mentang antum alif. Hah? Ya. Paham enggak pertanyaannya? Hah? Non pembahasan tajwid. Kalau pembahasan sharaf al-alamina. Apa kalau pembahasan sharaf? Kasah. Tayyib. Secara sharaf akhirnya mim, ikhwan. Nah, akhirnya mim. Karena bahasa sharaf ya melihat dari sisi asal katanya. Al-alamina dari madah alimah. Jadi makna sahih akhir dan mu'tal akhir dia dari akhirnya secara apa? Kasat mata yang kita lihat di mata ini. Tidak memperhatikan asal kata itu apa. Mudah berarti pembahasan sahih akhir mu'tal akhir dalam ilmu tajwid. Baik, kaifa naqifu ala sahihil akhir? Sekarang bagaimana kita apa? Waqaf pada apa? Pada kata-kata yang sahih akhir. Nah, di sini akhwani fillah, nah penulis ganti karena apa? Dia
tercampurkan dengan pembahasan sharaf. Baik. Makanya beliau hapus dua ikhwanifillah, hadzaf dan ibdal, agar dapat tidak membingungkan. Untuk apa? Memurnikan pembahasan yang diinginkan dalam ilmu tajwid saja. Walaupun sebenarnya memang ada hubungan dengan masalah waqaf, cuman akhirnya beliau untuk memudahkan dikurangi menjadi apa? 3 saja. Hunaka salah satu anwa'. Ya, di sana ada 3 macam. Wahia as-sukunul mahad, ar-raum wal ismam. Ini saja. Karena al-hadz wal ibdal ini ikutnya pembahasan apa? Pembahasan sarfi, ya kawan. Dan bagi mubtadi' mungkin akan apa? Membingungkan. Makanya nanti mulai dari halaman 59 sampai 66 bagian atas itu apa? Dihapus. Kita akan berikutnya. Cuman insyaallah kita baca sebagai faidah. Jadi dalam pembahasan tajwid, seorang waqaf pada sahih akhir terbagi jadi 3, kawan. Caranya dengan sukun mahad, raum dan ismam. Ma huwa sukunul mahad? Apa yang dimaksud dengan sukun mahad? Baik. Al-mahad maksudnya ikhwanifillah al-khalis. Ya. Secara bahasa al-khalis yaitu murni. Berarti sukun murni. Ya, sukun tok. Murni sukun. Pengertiannya huwa azlul harakati 'anil harfil mauqufi 'alaihi, yaitu menghilangkan harokat dari huruf yang dia waqaf atasnya. Harokatnya dihilangkan menjadi sukun. Wal mahad ay al-khali minar raumi wal ismam. Dan al-mahad yang dimaksud di sini yaitu yang kosong dari raum dan ismam. Jadi betul-betul dia sukun, ikhwan. Adapun raum dan ismam nanti akan kita bahas. Raum dia waqaf, tapi apa? Ada harokat dari huruf tersebut dia ucapkan sedikit. Sedangkan ismam dia apa? Dia sukun, tapi apa? Tapi mulutnya ikhwanifillah walaupun tidak ada suaranya, mulutnya mengeluarkan seperti memposisikan seperti mengeluarkan harokat nanti pada tempatnya. Yang jelas sukun mahad itu sukun murni, yaitu sukun yang kita kenal. Paham? Paham Faisal? Baik. Nah, sukun mahad ini ada 4 tempat, akhwanifillah. Malladhi yuqafu alaihi bisukunil mahad. Apa saja yang waqaf atasnya dengan sukun murni ini? Yang pertama, maka akhiruhu sakinan fil wasli wal waqfi, yaitu kalimat apa saja yang akhirnya memang dalam kondisi sukun, baik ketika wasal maupun ketika waqaf. Ketika disambung sukun, ketika waqaf ya sukun. Jelas. Nahwu qaulihi ta'ala fatahhir. Dan pada al-muddatsir banyak sekali ya ayyuhal muddatsir. Semuanya sukun, sukun. Apa? Enggak itu. Al-muddatsir asalnya berharokat ya. Ya. Al-muddatsiru. Tayyib, sama akhirnya ra. Nah, yang wasiyabaka fatahhir, karena di sini tayyib fi'il amr. Warujza fahjur. Di sini juga apa? Fi'il amr, asalnya memang sukun. Nah, asalnya sukun ketika apa? Wasal juga ketika waqaf maka sukun. Ini
jelas ikhwanifillah masuk sukun mahad, yaitu semua kata yang memang akhirnya sukun baik ketika wasal maupun ketika waqaf. Dan contohnya banyak dalam Al-Muddatsir. Pada fi'il amar ya ikhwan, fi'il amar asalnya adalah apa? Dia disukun. Yang kedua aridus syakl, yaitu wa huwa ma taharraka waslan man'an lil ittiqa'i sakinain, yaitu suatu kata ikhwanifillah yang apa? Harokatnya muncul karena apa? Karena ingin membebaskan diri dari iltiqa'us sakinain. Ketika diwasal, maka dia muncul harakatnya. Nah, untuk bisa apa? Terbebas dari iltiqa'us sakinain. Nahwu qaulihi, ini harakat yang apa? Arid, harakat yang muncul. Wa ani'buduni, asalnya wa an apa? Apa? Ubuduni. Baik. Jadi kasrahnya pada nun ini apa? Arid. Wa mimma yadkhulu fi aridis syakli kalimata yauma id dan hina id. Yauma idzin dan hina idzin. Kenapa? Li'anna dzal fihi masakinah aslan. Karena dzal pada id itu asalnya sakin, sukun. Fa indama iltaqat bit tanwin alladhi huwa iwadun an jumlah wa huwa nunun sakinah iltaqa sakinan fa qusiratil dzal man'an lil ittiqa'is sakinain, menjadi yauma idzin atau hina idzin. Maka harokat itu harokat yang arid. Ketika ingin wakaf di situ, maka di situ hak wakafnya apa? Sukun mahad, yaitu yauma id. Naam. Kemudian hina id. Yang ketiga al-mansub awil maftuh, yaitu maksudnya apa? Semua kata yang akhirnya fathah, maka akhiruhu fathah. Baik itu fathah karena mabni atau fathah karena mu'rab. Ay makana fil wasli mutaharrikan bil fathi. Baik, yaitu apa saja yang ketika wasal berharokat dengan fathah. Sawa'un kanat fathata i'rabin aw bina, sama saja apakah fathah itu fathah karena i'rab atau fathah karena bina. Baik, contoh yang fathah i'rab misalnya al-alamin. Di sini naam sukun mahad al-alamin. Naam nunnya sukun ketika waqaf. Al-mustaqim, ya, karena apa? Di fathah. Berbeda nanti kalau naam nasta'in, ini ada apa? Ada cara raum karena harokatnya dhammah nanti pada tempatnya. Sekarang yang sukun mahad dulu. Kemudian yang harokat bina yaitu alladzina. Ketika seorang berhenti, fanifillah di situ bukan alladzina, tapi kalau memang harus berhenti, misalnya tidak kuat, ya alladzin, berhenti dengan mensukun nun. Yang keempat ha'ut ta'nitsil marsumah bitta'il marbutah allati yuqafu 'alaiha bil ha', yaitu hak ta'nis yang ditulis dengan tak marbutah. Marbut yaitu taknya apa? Taknya terikat, yaitu bundar. Paham tak marbutah? Baik. Lawannya tak marbutah apa?
Maftuhah atau apa? Mabsutah. Ta mabsutah. Marbutah dan mabsutah. Nahwu al-jannah. Tayyib, di sini ta marbutah. Maka di situ tidak ada pilihan kecuali sukun mahad ketika waqaf. Bi khilafil marsumati bitta'il mabsutah fa innaha yadkhuluha ar-rawm wal ismam. Tayyib. Berbeda dengan apa? Tak yang ditulis dengan apa? Tak mabsutah. Tayyib. Yaitu terbuka. Maka sungguhnya masuk padanya raum dan ismam. Yang raum yaitu nanti apa? Ibarat pengucapan sebagian harokat saja. Sedangkan ismam tidak diucapkan tapi apa? Tapi mulutnya memposisikan pada apa? Pada pengucapan harokat itu. Sehingga kalau raum hanya bisa diketahui orang yang apa? Yang mendengar walaupun tidak melihat. Yang penting mendengar. Jadi orang tuli bisa tahu ini raum walaupun tidak lihat. Tapi kalau ismam tidak bisa diketahui oleh orang yang tuli. Kalau dia tidak apa? Tidak melihat. Tapi orang yang bisa melihat walaupun tuli tahu oh dia ismam karena melucur. Misalnya, bibirnya dikatupkan seperti mengucapkan harokat apa? Dhammah. Paham? Nanti pada tempatnya. Seperti wajannat. Ya, wajannat. Ini harusnya ada penulisannya, ada ininya kan? Dalam ini ada matnya kan? Hah? Yang diinginkan apa? Alat apa? Hah? Asalnya coba lengkapnya ayatnya dilihat. Hah? Wa rauhu wa rayhanun wa jannatu na'im. Tayyib, di sini taknya khonifillah dituliskan dengan apa? Dengan terbuka. Tayyib, maka di situ ketika mau waqaf khonifillah di situ tidak masuk dalam kategori sukun mahad. Tayyib. Karena apa? Bisa termasuki raum dan ismam. Adapun untuk dua jenis ini insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadza walhamdulillah.